hak tanah adat, di mana forum ini adalah memastikan keselamatan penggunaan tanah adat untuk komuniti orang asal, yaitu land rights, NCR land site ensuring land clearance security for indigenous communities. Oke, dengan tidak melengahkan masa, kita menjemput saudara Harrison Ngam. Bukan. Sorry, menjemput Moderator lupa. Moderator ambil tempat. Dia duduk di depan laptop. Silakan kepada Michael Joe. Selamat tengah hari dan good afternoon to everyone. Petang ini kita dengan ketiga panelis kita, saudara kita lawyer Paul Raja dan juga lawyer Harrison dan saudara kita aktivis Nicholas dari Sadia. Sebelum saya membawa mereka tiga untuk menyampaikan pandangan mereka masing-masing mengenai isu ini, topik ini, ingin saya secara ringkas untuk mengimbas kembali apa yang kita bincang selama beberapa tahun yang lalu dan apa yang patutnya kita buat. Itu yang penting ya. Kita sudah bercakap mengenai isu ini dan apa yang kita harus buat. Kalau kita lihat di sini, kita cakap mengenai ini NCR, ensuring land tenure security for indigenous communities. Saya pergi bawah sana, dismantle the doctrine of discovery. Kalau kita nak bunuhkan isu ini, we have to come to the point of how to dismantle the doctrine of discovery. Siapa kita yang ada penyakit gout, bagaimana obat gout tu? Kamu tanya sendirilah, macam tu juga ini. Kita lihat, pada zaman dulu kita dikatakan di bawah Sundaland. Ini sebelum orang datang ke Pulau Kalimantan, ini namanya Pulau Kalimantan, bukan Borneo. Inilah penyakit orang barat. Dia tukar nama orang. Kita lihat di sana apa itu Borneo. Kita orang dulu memang sini. Kita pernah bertukar ini. Kita memang sini. Ini map ini 1909. Ini map ini kita dapat dari ada buku yang telah ditulis dan ini kita dapat cari map ini di museum Brooke sana. Ini cara Brooke membentukkan Sarawak. Ini dia tadi kita lihat ya, ini secara bersalah ini semua. Ini dia sudah bentukkan kita. Dan apa yang kita lihat sekarang? Sebelum Brooke datang, selepas Brooke datang, orang dulu masih di sini. Di Indonesia pun sama, kita masih di sini. Orang hebat di tengah ini nampak sini. Dan saudara kita yang Jatimire ataupun Kedayan, Melanau, semua sendiri. Dan Medayu di sini saja. Tidak pernah kita pergi menuntut benua ataupun wilayah mereka. Jadi kita Sarawak di sini, kita lihat itu dia. Kita lihat map ini. Map ini di sini ada 4 kiranya itu. Ada NCR. Yang tidak ada kalah ini NCR gitu. Tapi kalau kita lihat map ini tidak ada. Dia ditapuk di mana saya tidak tahu. Tapi ini memang map ini betul. Yang map ini saya beli di kafe cuma 3 saja. Ada dia punya petunjuk sini, yang putih siapa punya? Dia diberitahu. Kalau kita lihat kita punya daleh, kita punya benua, kalau ikut asalnya, ini contoh yang kita buat sebelum tindakan dibuat 2018 dahulu. Ini dah. Tapi kita lihat Sarawak ini, kita cakap Sarawak kita punya, tapi orang sudah ambil semua ni. Ini lesen balap, ini lesen reforestation dan ini lesen sawit dan banyak lagi sampai hari ini. Carbon trading pun ada tentang. Ini map itu tadi kan, kamu lihat ini. Interior area land and native customary land yang putih ini. Ini orang dulu punya, NCR orang dulu punya. Kalau ikut sejarah tadi. Ini adalah buku ada. Saudara Paul ada buku ini, saya pun ada. Ini mereka punya nomor 4 dia ada. Pergi cari sendiri.
Inilah negara Sarawak ini, orang Cina yang ada nama sini. Minta maaf orang Cina yang sebut nama Cina. Dan ahli politik Melayu, Dayak dan sebagainya, termasuk orang UMNO ada semua sini. Ini dia. So, kita dulu cakap pasal dijajah oleh orang asing. Tapi kalau kita lihat sekarang, kita dijajah oleh kita sendiri. Macam orang sakit gaut lah. Kalau anda sakit gaut, makanlah apa yang bawa gaut. Macam itu juga demokrasi di Sarawak. Ini kita punya contoh, kita punya map yang kita telah buat, community map selama ini. Kalau kita buat semua, ada kan state land di Sarawak? Tidak ada. Ini memang orang Melayu punya tempat, masih sekarang. Kalau kita buat ya, ini contoh. Ini orang lama punya contoh. Ini dia contoh. Ini orang kaya kampung Harrison semua ni, area sana. Mana ada orang lain sana? Sini semua orang lama punya, mana ada orang lain sini? Ini orang kaya punya orang berawan semua. Tapi yang masalah sekarang bagi panel ini nanti kamu akan diterangkan, akan ditanya. Ini kampung saya. Kalau lihat kampung saya, ini SOP, ini pusaka PDS yang hijau ini. Di mana tanah saya? Masih ada atau tidak ada? Memang tidak ada kan? Tapi dijajah lagi. Yang teruknya, kalau kita percaya dengan adat kita, komuniti kita, adat kita, trilogi, menua kita ini, apa yang mereka buat? Itu yang saya sampaikan di sini nanti, ada note ini nanti kamu ambil. Pada tahun 1400, the Vatican issue few bulls. Bulls ini dikatakan dokumen diberi kepada semua ini explorers. So dalam bull itu menyatakan bahwa dia menggunakan surat ini untuk mengambil teritori yang mereka just found and give back to their king or to their monarchs. So itu nama dia dikatakan ini tadi dismantle the doctrine of discovery. So the doctrine of discovery menyatakan bahwa kita orang asal ini sebenarnya tidak ada hak. That is why when you read all the books written by the European about Borneo, they call us the pagan tribe. And that is the worst part they ever wrote about us. They consider pagan mean according to them, their understanding in the 14th century, 15th century, mean we are worse than animals. We don't have rights. To be a Christian, and then we have rights. So recently, Pope Francis mewakili Catholic Church repudiated doktrin ini pada 30 hari bulan Mac 2023 bahwa gereja tidak sokong ini. Sebenarnya ini bukan ajaran gereja, tapi disalahgunakan oleh all the Christian explorers all over the world in that time, at the point of time. So the Pope says kita tidak pakai itu, kita sokong, supposed to sokong you and drink. Itu cakap dari Pope 30 hingga 2023. So bermaksud doktrin of dismantle ini yang mereka bawa di Australia mereka lakukan, di New Zealand mereka lakukan. Yang memindahkan buku undang-undang kita land court itu adalah orang dari New Zealand. Nanti ini dua lawyer akan beritahu. Dan mereka bawa ini dalam konsep semua section itu section 6 itu sama, section 5 itu sama. So nanti kita akan dengar dari mereka. Saya ingin sampaikan ini sebab we must dismantle this doctrine. So Canada try to dismantle this, get rid of this doctrine that mean we own the land, not the explorers on the land. So kalau kita nak settle semua hal-hal yang berlaku ini, yang penting dia adalah give back what belong to us. That's why we must document our oral history, come up with a document seperti ini tadi. Ini kan, macam ini kan ini besar. Ini orang Lapur, ini orang Aceh, ini semua orang lama punya orang lain ini. Contohnya, mana ada orang lain sana? Tak ada pun Melayu sana, tak ada pun Cina sana, tak ada pun India sana. Yang ada sana kaya, yang ada sana kenyang. Tapi sekarang ini siapa yang ada sini? Siniang lah ada, Semling lah ada. So what we try to do is get all our people to conform with oral history to say that is ours. Do it properly.
penalis pada hari ini. So, saudara penalis, yang mana yang dulu mau mulai dengan isu-isu mengenai ini, kita balik kepada yang ini tadi. Topik kita balik. NCR Land Rights, Ensuring Land Tenure Security for Indigenous Communities. Mau mulai dulu, Saudara Paul? Oke, silakan. Terima kasih kepada moderator kita, Saudara Michael Job, dan juga terima kasih atas jemputan yang telah diberi. Dan panel kali ini saya telah diberikan penghormatan oleh Saudara Harrison dan Nicholas untuk memulakan sedikit penerangan tentang tanah NCR. Sebenarnya topik ini sangat dalam, sangat panjang lebar karena kita masih di peringkat perjuangan, dan tajuknya juga saya tidak tahu sama ada kita mengerti secara mendalam ataupun sebenarnya apa maksudnya. NCR Land Rights, Ensuring Land Tenure Security for Indigenous Communities. Maksudnya secara mudah, perkataan security of tenure itu dalam perkataan, dalam pengertian yang mudah, maksudnya kejaminan hak milik oleh kerajaan. Maksudnya kita memang ada hak, kamu ada hak, tetapi yang pentingnya sama ada hak milik kamu itu diiktiraf oleh kerajaan ataupun tidak. Dan bagaimana kita mengetahui bahwa hak milik kamu itu diiktiraf atau tidak? Nah, kalau kita mengikut land code ataupun kanun tanah, cara kerajaan mengiktirafkan hak milik kita itu ialah dengan menggunakan surat. Sama ada leasehold ataupun grant. Itu cara dia mengiktirafkan hak milik. Tapi sebelum itu, dalam perjuangan kita ini selama berpuluh-puluh tahun sudah, jadi Saudara Harrison cakap balik ke sana juga. So kita sudah berjuang berpuluh-puluh tahun, kita masih kembali ke pangkal jalan, the beginning of our journey. Karena perjuangan kita berjuang dan kita membenakan jalan kita itu, membenakan perjuangan satu case demi case, kita selalu kalah. Sampailah tahun 2001, di mana Saudara Barubian, YB sekarang telah menang satu case. Kemudian dari tahun 2001 itu sampai tahun 2016 Desember, jalan kita, jembatan kita sudah putus. Jadi kita balik pergi permulaan jalan. Satu perkara yang saya sadar di dalam perjuangan kita ini ialah semua kita ini orang berdoa, bukan? Ada agama. Tidak ada orang yang tidak ada agama. Nah, tadi Saudara Michael kata orang Taken. Itu ialah karena kekurangan pengertian orang asing ataupun orang barat tentang kehidupan kita orang asal. Sama ada apapun yang kita percaya, sama ada kamu Kristen, Islam ataupun adat asal, kita ini adalah orang yang memiliki keimanan masing-masing. Dan oleh karena kita ini adalah orang yang memiliki iman, kita sempat takut mati, kan? Tidak ada orang yang tidak takut mati, kecuali kamu memang ada motivasi lah untuk mati, baru kita mau tidak takut mati. Jadi oleh karena itu saya mau baca satu daripada ayat di dalam Alkitab untuk membawa kita dalam pemikiran kita untuk berpikir dengan lebih lanjut. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 26. Saya akan baca dalam bahasa Inggris. And he has made from one blood every nation of men to dwell on all the face of the earth, and has determined
pre-appointed times and the boundaries of their dwelling. Maksudnya di sini, sejak dahulu kala lagi, Tuhan telah menyerahkan kita, He scattered us all over the world. Dan juga di tempat itu, di tempat di mana Dia simpan kita, dan itu diberikan kepada kita sebagai hak milik bersempadan. Jadi kalau kamu berbicara tentang tanah gale, pemakai benua, tanah bawah, tanah pengurip, jadi kalau Tuhan bagi itu kepada kamu, tidak takutkah kamu kalau kamu kehilangan itu? Bayangkan Tuhan bagi kamu tanah kamu, kemudian kamu pergi jual dengan orang lain. Itu satu amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Nah, oleh karena itu, saya membawa ini because it has a spiritual dimension. Karena kita ini bukan manusia jasmani saja. Kita ini ada roh. Dan oleh karena kita ada roh, kita ada, itu sebabnya kita ada agama, ada kepercayaan. Jadi kalau kita tidak takut sesiapa pun, marilah kita takut kepada Tuhan yang memberikan tanah itu kepada kita. Dan sekaligus karena itu telah diberikan kepada kita, jadi kita adalah pemegang amanah bagi tanah-tanah tersebut. Tidak boleh diberi sembarangan, orang lain tidak boleh rampas sembarangan. Marilah kita menjadi pemegang amanah yang baik. Jadi kembali kepada security opinion. Nah, kita mengerti apa itu NCR. Ada orang yang saya tidak tahu sama ada kita sudah lupa karena 30 tahun yang lalu kita jelaskan apa itu NCR. Cuma saya kata begini, ramai orang yang masih tidak mengerti apa itu NCR. Kita semua ada, bukan? Tidak kira bangsa kamu, bangsa apa, semua ada. Termasuk orang Cina juga ada adat masing-masing. Jadi oleh karena tanah kita ini telah diberikan kepada kita, siapa yang tentukan hak milik kita? Itu isunya sekarang. Nah, kalau kita kembali kepada sejarah, Saudara Michael tadi bawa kita kembali lihat peta-peta sejarah. Siapa dulu datang sini, siapa kemudian. Kita tahu bagaimana yang kosong itu sebenarnya tadi ada satu map yang ada 4 key itu. Satu hijau, satu merah, satu kuning, dan satu warna putih. Warna putih itu dipanggil sebagai interior area land. Interior area land itu mengikut undang-undang adalah kawasan yang telah yang dikategorikan sedemikian adalah tempat orang asal di mana surveinya belum dapat dilakukan, di mana mereka boleh mendapatkan hak untuk mendapatkan tanah di kawasan tersebut. Jadi kalau kita lihat kawasan itu besar. Dan mengikut undang-undang itu ialah bahwa kita diberikan kuasa untuk mendapatkan hak milik. Kalau kita tadi sedang bercerita tentang bagaimana kerajaan itu menyusahkan kita untuk mendapatkan pengenalan dan birth certificate, ialah karena dulu kerajaan kita semasa Raja Baru dan dilanjutkan oleh kerajaan koloni ialah dia mengambil satu pendekatan yang dipanggil sebagai paternalistic approach. Maksudnya dia menganggap dirinya sebagai bapa dan dia anggap semua rakyat itu adalah anaknya. Dan sebagai bapak yang baik, dia harus mempertahan, menjaga hak miliknya. Tidak kira kamu siapa, tidak kira kamu orang di tepi laut, di atas gunung, di dalam sungai, dia jaga kamu semua. Jadi dia sebenarnya itu sebabnya dia tidak membenarkan pihak serikat untuk membalak secara besar-besaran, untuk tidak tanam
getah secara besar-besaran seperti di Malaya, karena dia pikir tanggung jawabnya. Dan dengan itu dia juga mengambil tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi. Jadi dia buat undang-undang untuk menjaga dan mengiktirafkan pemakai benua sebenarnya. Kalau kamu mengingat kembali itu Circular 12 1939, sebenarnya Rama tidak tahu apa maksudnya. Ada orang kata itu tidak ada pasal undang-undang, tetapi mereka terlepas pandang dalam penyelidikan undang-undang pada waktu itu. Sebenarnya Circular 1239 itu sebenarnya menjelaskan undang-undang Land Ordinance 1933 yang membenarkan orang asal mendapatkan benua itu sebabnya di Sri Aman, di kawasan Sri Aman pada waktu itu. Macam sebelumnya belum. Di Sri Aman, kawasan Sri Aman, mereka membagi-bagikan kawasan mereka. Dia panggil kawasan itu, pemakai benua itu communal village, communal land kalau tidak silap. Dan kalau di bagian dulu daerah itu termasuk Tatau dan Sebau, di sana yang diiktirafkan dia pemakai benua itu dinamakan farming land area. Nah, kalau di barat pemakai benua itu dipanggil sebagai buku yang mendaftarkan semua itu adalah dipanggil sebagai Pontribo, dan mengikut kanun tanah Sarawak pada waktu itu kalau tidak silap section 10 memberikan kuasa kepada Tuan Dio untuk mendaftar tanah-tanah pemakai benua itu di dalam buku pendaftaran itu, dan itu adalah sah di bawah undang-undang. Tapi oleh karena kerajaan kita bukan bapak kita seperti Raja Brok, maka semua undang-undang itu walaupun sebenarnya undang-undang diterima pakai ada kuasa undang, tetapi masih ditolak dan ada yang ditekan dan tersembunyi. Sehingga inilah yang menyebabkan masalah kita. Sebenarnya cara yang paling senang untuk kita lakukan bagaimana kita mengiktirafkan hak milik kita, mendapatkan security opinion, ialah mudah saja. Bagaimana company mendapatkan PL? Dia ada pergi survey kan? Tidak ada kan? Ada ke company pergi survey sebelum dia dapat PL? Tidak ada. Bagaimana dia? Dia tengok map bukan? Dia tengok map, saya tengok ini. Jadi saya pusing saya punya map, itu tanah PL. Sebenarnya sangat senang karena kita sudah ada buku pendaftaran bagi pemakai benua untuk memastikan hak milik kita itu kerajaan negeri yang diberi bidang, yang memegang bidang kuasa untuk menjaga tanah itu sebenarnya sangat senang. Dia ada rekod tentang pemakai benua, jadi dia hanya isukan satu surat. Ini adalah Native Communal Area Lombangan. Map sudah ada, isu saja gerak tanah bagi pemakai benua Lombangan. Tidak susah. Tidak sampai 1 menit pun dia pusing map begitu. Apatah lagi kalau sudah disurvey. Nah, jadi kalau gerak tanah sudah diberi, tidak ada siapa yang boleh mengganggu gugat hak milik kita. Itu sebenarnya yang kita perlu. Bukan karena adat kita tidak ada. Dan kembali kepada isu sama ada cost of law ataupun tidak. Sebenarnya ada lebih daripada 10 sebab kenapa berumah sandak itu adalah merupakan satu keputusan yang salah. Dari segi undang-undang tidak kurang daripada 10 sebab. Cuma karena kes kami yang terakhir pergi ke Federal Court, yaitu Busing Anak Jali, kes dari Sibu, mereka tidak ingin menggugatkan kedudukan kes-kes yang sudah berlalu. Jadi hakim yang
mengetuai panel itu kata begini, yes, he said, we recognize that Tuan Ramasanda was not a correct law, but it was right on its facts. Maksudnya dia ada politik sedikit lah. Dia mengakui bahwa ada kesilapan tentang undang-undang, tetapi oleh karena bukti yang ada tentang fakta itu, maka tidak boleh diganggu lagi, karena kalau diganggu banyak kes-kes yang sudah diputuskan sebelum ini juga akan timbul kembali. Jadi oleh karena itu Mahkamah bersedia untuk mendengar. Jadi kita masih ada harapan, tetapi untuk kita punya topik ini ialah untuk kita mendapat hak milik itu dijamin, kita perlu surat tanah yang menyokong adat-adat kita. Oke, terima kasih. Oke.